Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Yuk mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 5 ayat yang ke-37. Saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang konsisten, orang-orang yang jujur. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kalau bilang iya, ya iya, tindakannya harus sesuai. Jika mengatakan tidak, ya artinya ya sudah, tidaklah, dalam pengertian ya jangan ada sesuatu yang tersembunyi. Bilangnya iya ternyata tidak, bilangnya tidak ternyata iya. Nah, karena kalau sampai kita lebih dari itu, artinya ada perkara yang tersembunyi. Nah, artinya tidak jujur, ya tidak apa adanya. Ya tapi dikatakan tidak, tidak dikatakan iya. Berarti di sana ada si jahat yang bermain. Hati-hati. Ya, jadi setiap keputusan kita, iblis senantiasa cari celah. Kalau kita menjadi orang yang sebetulnya iya tapi kita katakan tidak, seharusnya tidak kita katakan iya. Nah, di situ iblis memanfaatkan situasi dan kondisi yang justru tujuannya untuk menjatuhkan kita. Nah, orang-orang yang dapat dipercaya, ia akan mendapat banyak berkat, kata firman Tuhan. Sebaliknya, kalau dalam ucapan kita, iya dikatakan tidak, tidak dikatakan iya, artinya kita tidak sedang menyuarakan kebenaran. Arti yang lain lagi bahwa berarti kita tidak konsisten. Hal itulah yang membuat orang tidak percaya kepada kita. Ya, Tuhan ingin kita jadi pribadi yang jujur, mengatakan apa adanya, yang tidak dolak-dalik, ya, yang tidak, istilahnya orang Jawa bilang pagi dele, nanti sore tempe, besok tempe boso, besok sore jadi sambal tumpang. Walaupun sama-sama dele tapi sudah berubah, ya. Kita tidak boleh demikian. Kita harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Memang kadang-kala tidak mudah untuk mengatakan itu. Ada waktu kadang kita berkata tidak, tapi sebetulnya harusnya iya. Kita merasa bersalah. Ya, jangan takut berkata tidak kalau memang itu sesuatu yang tidak benar. Ya, dan jangan takut mengatakan ya atas kebenaran. Sebab dengan kita selalu mengatakan apa adanya, artinya hidup kita dapat dipercaya. Nah, itulah yang membuat kita akan
terus diangkat oleh Tuhan karena kita orang-orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, orang yang tidak dapat dipercaya, dianggap orang yang tidak jujur, orang yang pelin-pelan, itu susah. Ya, tidak akan mendapat sesuatu. Justru sebaliknya, orang yang demikian akan mudah jatuh dalam dosa. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk jujur. Yang pertama, jujur kepada Tuhan. Yang kedua, jujur kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Mengatakan apa adanya. Jangan menutup-nutupi, ya. Jangan ada, kalau Alkitab katakan, mulut dolak-dalik, ya. Jangan jadi orang yang pelin-pelan, tapi belajarlah untuk konsisten. Dan tentunya kalau kita mengatakan ya, kita lakukan seperti yang kita katakan itu. Begitu juga sebaliknya. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita harus sadari iblis senantiasa mengintai kita, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Dan salah satu celah itu bisa berasal dari ucapan kita, dari setiap statement kita, dari perkataan kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ya, misalnya saya bilang tadi ya, tetapi kita mengatakan tidak, ya, karena mungkin takut atau yang lain sebagainya. Contoh, kita tahu ada Petrus ketika dituduh, kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu. Dia berkata apa? Tidak. Padahal harusnya iya. Akhirnya dia justru menyesalinya di kemudian hari. Nah, jadi itu salah satu contoh. Juga sebaliknya, harusnya berkata tidak, tapi dia mengiyakan. Yudas Iskariot dapat bujukan. Harusnya dia berkata tidak untuk dosa itu. Untuk dia menyerahkan Yesus, itu kan satu hal yang tidak harusnya. Tapi dia mengiyakan. Iblis bermain luar biasa. Sehingga Yesus ditangkap, dan singkat cerita Yudas Iskariot menyesalinya. Namun terlambat, dan dia pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jemaat dikasih Tuhan, ayo, ya, jangan sampai kita masuk perangkap iblis. Ayo pastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang konsisten. Ya atau tidak. Ya, jangan sampai kita di gray area atau area abu-abu di mana kita bimbang di dalamnya, dan iblis memanfaatkan situasi itu sehingga kita bisa jatuh dalam dosa. Ayo semangat, ya atau tidak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami jujur apa adanya, yang mengajarkan kami konsistensi untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya, mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan tidak memberi kesempatan iblis bermain untuk membuat kami justru akhirnya jatuh dalam dosa. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan hidup kami dipercaya melalui apa yang kami kerjakan dan kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.